puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang di rumah. Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa. Kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Puji Tuhan. Tanpa terasa kita sudah ada di awal Februari. Januari, saya percaya Tuhan Yesus sudah memberkati kita. Dan percayalah, Februari ini Tuhan Yesus kembali memberkati kita dengan luar biasa. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu siapkan hatimu. Kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa. Bapa kami dalam sorga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Hati kami limpah dengan ucapan syukur karena kami melihat luar biasa pertolongan-Mu dalam kehidupan kami. Sepanjang Januari Tuhan kami merasakan berkat-berkat-Mu yang luar biasa. Kekuatan, kesehatan, makan, minum, pakai kami Engkau cukupkan. Dan kami percaya Tuhan di bulan ini kembali kami melihat kemurahan Tuhan luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan hidup kami Tuhan sepanjang bulan ini kepadamu. Dan kami percaya Tuhan ketika kami hadirkan Engkau dalam kehidupan kami, dalam rumah tangga kami, dalam pekerjaan kami. Kami percaya ada berkat yang luar biasa yang akan kami nikmati. Saat ini Tuhan kami siapkan hati kami. Kami akan beribadah memuji memuliakan Engkau. Kami katakan Tuhan Yesus, ampuni salah dan dosa kami, agar kami layak masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Bertahtalah di tengah-tengah pujian kami, sehingga penuhlah sukacita kami dengan damai sejahtera yang melimpah-limpah dari sorga. Terpujilah nama-Mu Tuhan, yang siap memuji Tuhan. Mari sama-sama katakan haleluya, amin, haleluya. Mari Bapak Ibu siapkan hatimu. Kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami sembah Kau Tuhan. Kami muliakan nama-Mu. Haleluya. Mari angkat tanganmu. Dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa.
iman katakan kita punya Tuhan yang terlalu besar. Haleluya, haleluya, haleluya. Yes. Kau terlebih besar. Haleluya. Kau terlebih besar dari semua persoalanku. Kau Allah yang besar. Kau terlebih besar. Kau terlebih besar dari semua pergumulanku. Kau Allah yang besar. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Kau terlebih Kami punya Tuhan yang lebih besar dari semua masalah pergumulan kami. Yang siap memuji Tuhan. Mari sama-sama katakan haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang bernafas memuji Tuhan. Amin. Mari semua tepuk tangan. 1, 2, 3. Woo! Biarkanlah yang bernafas
sangat baik. Haleluya. Mari tetap berdiri, kita angkat pujian ini. Dia mati bagiku, dia bangkit bagiku. Haleluya. Dia mati bagiku, dia bangkit bagiku. Dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dipatahkan, hidupku dipulihkan. Dia Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. Oh, oh, dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. Katakan, dia ada di dalamku. Hey, woo. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku. Dia Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya. Dia Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. Dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus, dia baik. Katakan, Yesus, so good to you. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. Oh, oh, He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. Haleluya. Tuhan kita Tuhan yang baik. Haleluya. Masih kuat memuji Tuhan? Tepuk tangan di atas kepala. Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Sekali lagi katakan, Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus, yes, sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Sangat dahsyat, teramat dahsyat. Sangat dahsyat, teramat dahsyat. Haleluya. Kita punya Tuhan yang luar biasa dahsyat. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Katakan dalam hatimu, dalam jiwamu, Tuhan aku sangat membutuhkan Engkau.
firman-Mu menjadi jawaban dalam kehidupanku. Dan ada kekuatan yang luar biasa lewat kebenaran firman-Mu. Haleluya, haleluya. Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya, haleluya. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari
Haleluya, haleluya, shalom. Puji Tuhan, senang sekali saya bisa berjumpa dengan saudara-saudara sekalian. Hari ini saya mau berbicara tentang satu tema, di manakah Allah saat kita perlu kehadirannya. Mari kita buka Yohanes pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-21. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami datang kepadamu bersyukur. Sebab Tuhan baik. Kami boleh melewati bulan Januari 2021 dan kami boleh ada di bulan Februari saat ini. Ini semua karena kemurahan Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami mau sehidangan dengan makanan rohani. Urapi hambamu. Kami perlu pewahyuan. Kami haus. Kami lapar ya Tuhan. Biar kerinduan kami saat ini Tuhan melawat melalui kuasa firman. Doa hambamu yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang terikat dibebaskan, dan yang berbeban berat mengalami kelegaan. Berfirmanlah Tuhan, dan kami sudah siap mendengar. Kami sambut firman di dalam berkat nama Yesus. Amin. Di manakah Allah saat kita perlu kehadirannya? Itu tema khotbah saya. Saat pandemi COVID-19 semakin tak terkendali, banyak orang yang meninggal. Bahkan ribuan orang yang meninggal di seluruh dunia. Di Indonesia tercatat sudah lebih dari 1 juta Januari kemarin, ya. Dari tanggal 1 sampai 31 sudah lebih dari 1 juta orang. Nah, itu yang positif. Yang meninggal karena COVID-19 per tanggal 31 Januari 2021 lebih dari 30.000 orang. Berikutnya, pada bulan yang sama, Januari, pesawat SJ182 jatuh menewaskan 62 orang. Terbang dari Jakarta, harusnya tiba ke Pontianak. Berikutnya, dalam bulan Januari, banjir besar di Kalimantan di mana menewaskan 23 orang, ya, Kalimantan Selatan. Saudaraku, berikutnya di bulan yang sama terjadi tanah longsor di Jawa Barat yang menewaskan 24 orang. Di bulan Januari ada gempa bumi yang terjadi di Sulawesi Barat yang menewaskan 105 orang. Masih bulan Januari meletus Gunung Semeru dan juga Gunung Merapi. Ribuan orang kehilangan tempat tinggal dan juga ada yang mengungsi. Saudaraku, dan juga pada bulan Januari banjir dan tanah longsor di Sulawesi Utara. Dan beberapa orang juga meninggal dan kehilangan harta benda. Saudaraku, orang berkata, di manakah Allah saat seperti itu? Alkitab memberitahukan bahwa Allah berfirman, Allah tidak meninggalkan saudara dan saya sebagai umatnya. Yesaya 49 ayat 15. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak kandungnya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Tuhan tidak melupakan saudara dan saya. Ya, saudaraku, jelas Alkitab katakan Allah tidak melupakan kita. Allah tidak meninggalkan saudara dan saya. Saudara, namun di dalam kehidupan orang beriman kadang kala Alkitab katakan Allah menyembunyikan dirinya dari kita. Mazmur 22 ayatnya yang kedua katakan, Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab. Dan pada waktu malam,
tetapi tidak juga aku tenang, kata Daud, saudaraku. Demikian seperti apa yang Maria katakan kepada Tuhan Yesus, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku, pasti tidak mati. Ini perkataan dari Maria dan Marta. Kalau Yesus ada, kalau Tuhan Yesus ada waktu itu, Lazarus yang menjadi tumpuan harapan Maria dan Marta tidak meninggal. Nah, di manakah alasan saudara dan saya memerlukan saat saudara dan saya mengalami kesulitan? Nah, ini pertanyaan yang sulit. Di mana Tuhan? Nah, saya mau jawab. Pertama, Allah itu ada saat saudara dan saya berseru kepadanya. Kita lihat Yeremia 33 ayatnya yang ketiga. Firman Tuhan berbunyi demikian. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami. Yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Jadi Tuhan berkata, berseru. Jadi kalau ada hal-hal yang kita tidak mengerti, kita tidak paham, berseru. Panggil nama Tuhan. Tuhan, kenapa ini? Panggil nama Tuhan. Saudaraku, ada seorang ateis datang ke tukang cukur rambut. Suatu ketika ateis ini datang ke tukang cukur rambut untuk mencukur rambutnya. Dan ia berkata kepada tukang cukur, Tuhan tidak ada. Kalau Tuhan ada, tidak ada bencana, kemudian tidak ada wabah penyakit, tidak ada pesawat jatuh, tidak ada tanah longsor, dan tidak ada penderitaan. Tukang cukur rambut tertekun dan berkata, Tuhan itu ada. Tetap ateis ini bersikeras, Tuhan tidak ada. Nah, setelah selesai cukur rambut, mereka lihat ada seorang tunawisma sedang duduk di depan, ya, rambutnya panjang. Nah, lalu tukang cukur rambut katakan, tukang cukur rambut itu tidak ada. Ya, kalau tukang cukur rambut ada, tentu rambutnya seorang tunawisma ini sudah dipotong. Ateis bilang, ada, kamu tukang cukur rambut. Lalu dia bilang, tidak ada tukang cukur rambut. Nah, kata ateis, kalau dia datang kepadamu dan minta dicukur, rambutnya akan dicukur. Tapi masalahnya kan dia nggak datang kepada tukang cukur. Nah, tukang cukur bilang, sama halnya dengan Allah kita. Allah itu ada. Hanya manusia tidak mau datang berseru memanggil namanya. Nah, saudara, saya mau beritahukan Allah ada. Ya. Saya mau beritahukan, mari berseru kepadanya. Ya. Panggil namanya. Ketika kita memanggil, berseru memanggil namanya, maka Tuhan akan datang menjawab doamu. Yang kedua, ia ada pada iman kita. Setiap orang beriman harus yakin bahwa Allah itu ada. Ibrani 11 ayatnya yang ke-6 katakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Saudara, bagi Marta dan Maria dalam menghadapi setiap masalah, hal yang pertama yang mereka ingat adalah Yesus. Yohanes 11 ayat 3. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang engkau kasih sakit. Ya, demikian juga dengan kita. Jika kita ada masalah, kita harus ingat kepada Tuhan dan berseru minta tolong kepada Tuhan. Tuhan Yesus bertanya, adakah iman pada mereka? Yohanes 11 ayat 25, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Saudaraku, Alkitab memberitahukan
bahwa ada kebangkitan bagi orang mati. Saudaraku, satu waktu manusia akan mati, siapapun kita akan mati, tapi satu waktu saudara dan saya akan dibangkitkan. Kehadiran Yesus akan membangkitkan kita. Kehadiran Yesus menghidupkan kita. Kehadiran Yesus menyembuhkan saudara dan saya. Kehadiran Yesus menyelesaikan masalah saudara, Bapak, Ibu, dan kita semua. Yang ketiga, kenapa Tuhan tidak hadir? Allah tidak hadir dalam kehidupan saudara dan saya. Ada sebabnya. Karena dosa. Dosa perzinahan, dosa penipuan, dosa berbohong. Ya, Tuhan tidak hadir di sana. Ya. Apalagi Pak Pendeta, Tuhan tidak hadir saat kita mementingkan diri. Tuhan tidak hadir saat saudara dan saya sombong, angkuh. Tuhan tidak hadir saat kita tidak memuliakan Tuhan. Tuhan tidak hadir saat ada pertengkaran dalam keluarga, pertengkaran dengan tetangga. Tuhan tidak hadir. Tuhan juga tidak hadir saat saudara tidak hidup benar atau tidak hidup kudus. Nah, bagaimana cara Allah hadir di tengah-tengah kita? Ia hadir saat saudara dan saya satu hati. Matius 18 ayat 20 katakan, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama Yesus, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Tuhan hadir ketika hidup rukun, hidup bersatu. Doa kita dijawab ketika kita ada kesatuan hati. Ya, kalau mau beli mobil, suami istri harus berembuk dulu, beli kijang misalnya, atau beli kuda. Jangan yang satu beli kuda, yang satu beli kijang. Tuhan tidak dengar. Harus satu hati dulu. Mazmur 133 ayatnya yang ketiga katakan, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Orang yang rukun, orang yang satu hati, Tuhan perintahkan berkat. Saudara, Marta pergi memanggil Maria. Itu pertanda apa? 2 orang kakak beradik ini sehati. Ya. Dengan mereka sehati, Tuhan hadir. Tuhan datang menolong Maria dan Marta. Allah mendengarkan bila saudara dan saya juga sehati. Bapak, Ibu, serta saudara sekalian, milikilah kesehatian. Haleluya. Tuhan Yesus hadir pada saat hati yang hancur. Maria dan Marta menangis. Yohanes 11 ayat 33 dan 34 katakan, ketika Yesus melihat Maria menangis, Maria dan Marta menangis, dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka apa? Masgulah hati Yesus. Ia sangat terharu dan berkata, di manakah Lazarus atau dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, mari dan lihatlah. Mari dan lihatlah. Maria dan Marta mengajak dalam keadaan hati yang hancur. Saudaraku, Maria dan Marta mengajak Yesus pergi ke kuburan. Saudaraku, saya mau beritahukan, hati yang hancur adalah hati yang berkenan kepada Tuhan. Jadi kalau kita mau berdoa, jangan berdoa asal-asal. Ada banyak orang berdoa asal-asal. Ya, itu tidak berkenan kepada Tuhan. Hati yang hancur, hati yang bersungguh-sungguh. Maria dan Marta, dia berdoa dengan hati yang hancur, dan Tuhan menaruh perhatian kepada Maria dan Marta. Saudaraku, maukah Allah memberi perhatian kepadamu? Berdoalah dengan hati yang hancur. Karena dengan doa hati yang hancur itu berkenan kepada Tuhan, dan Tuhan hadir di tengah-tengah Bapak, Ibu, serta saudara sekalian. Apa akibatnya Allah hadir? Alkitab katakan, Lazarus yang sudah mati bangkit dan hidup kembali.
Saudaraku, belajar menghadirkan Tuhan dimanapun saudara berada. Jika Allah hadir saat kita berseru kepada Tuhan. Saudara, tanda di mana Tuhan hadir ketika saudara berseru dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tuhan hadir dalam kehidupan saudara dan saya saat saudara beriman kepada Tuhan. Alkitab katakan iman sebesar biji sesawi dapat memindahkan gunung. Gunung apa saja, termasuk gunung masalahmu, gunung sakit penyakitmu, Tuhan bisa memindahkannya. Berikutnya, Allah hadir saat saudara memiliki satu hati, ya, sehati. Ketika kita sehati, Tuhan hadir di sana. Dan hati yang hancur. Ya saudaraku, ketika kita berdoa dengan hati yang hancur, dengan sungguh-sungguh, Tuhan ada di sana. Ketika Tuhan hadir, akan ada perkara besar terjadi. Ketika Tuhan hadir, akan ada mujizat Tuhan terjadi. Haleluya, haleluya. Doa saya, Bapak Ibu serta saudara sekalian, kita akan melihat perkara mujizat karena kita belajar menghadirkan Tuhan, berseru kepada Tuhan. Apa-apa, mari kita berseru kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Haleluya, haleluya. Di awal bulan ini kita memperingati kematian Yesus di Kalvari. Ya. Dan Bapak Ibu serta saudara sekalian, sebelum kita masuk di dalam sakramen perjamuan kudus, kita minta supaya Tuhan sucikan kita lebih dahulu. Kita katakan, Tuhan kuduskan saya. Tuhan layakkan saya. Berdoalah seperti itu. Haleluya. Dan setelah Bapak Ibu introspeksi diri bahwa kita ada kesalahan, ada kekurangan, ada dosa. Dan saatnya Bapak Ibu boleh dilayakkan untuk mengambil tubuh dan darah Tuhan. Dan sebelumnya, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di sorga, di awal bulan ini kami mau merayakan, mengingat akan penderitaan Yesus, kematian Yesus, dan kebangkitan Yesus melalui perjamuan kudus. Kuduskan hamba-Mu, kuduskan juga kami semua. Layakkan kami mengambil tubuh dan darah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sambut tubuh dan darah Tuhan di dalam nama Yesus. Amin. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Ya. Mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan tubuh Tuhan di dalam nama Yesus. Puji Tuhan, demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, yang kami kenal dalam nama Yesus, kami sudah mengikuti perjamuan kudus, di mana Tuhan perintahkan kami untuk selalu mengingat kematian Yesus, penderitaan Yesus di Kalvari. Waktu kami ingat penderitaan Yesus, kami jadi kuat. Ketika kami ingat penderitaan Yesus di Kalvari, yang sakit Tuhan sembuhkan. Ketika kami ingat penderitaan Yesus di kayu salib, maka kami memiliki kepastian tentang keselamatan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu, siapkan hatimu, kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Puji Tuhan, tapi sebelumnya kita akan berdoa.
Bapa kami dalam sorga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Setelah kami beribadah memuji, memuliakan Engkau, bahkan kami juga sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu, makan bersatu hati dengan tubuh dan darah-Mu. Kami katakan terima kasih. Kami percaya Tuhan, pujian kami sudah menjadi dupa yang berbau harum di hadapan hadirat-Mu. Saatnya kami akan memberi, berkati tangan-tangan yang memberi. Ajarkan kami memberi dengan sukacita, sehingga pemberian kami dapat menjadi berkat khususnya bagi pelayanan-Mu di gereja kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap memberi, mari sama-sama katakan haleluya, amin. Puji Tuhan, kita angkat pujian anak Allah Yesus namanya. Kita, mari saya undang kembali kita bangkit berdiri. Kita akan menyerahkan seluruh aktivitas kita sepanjang minggu ini ke dalam tangan Tuhan. Karena hanya Dialah satu-satunya yang kita andalkan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya
Kekasih dalam Tuhan, biji mata Tuhan, saleh-saleh Kristus, mari kita bangkit berdiri. Dan saatnya kita terima berkat. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih yang besar dari Kristus Yesus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kami dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang untuk kedua kali. Kiranya Engkau ya Tuhan memberkati kami berlimpah-limpah. Ibadah telah selesai, Tuhan Yesus memberkati, sampai ketemu minggu depan. Shalom.